Perkenalkan, nama saya Agus Stephen Nanda, NIM 19210032. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir pemrograman desktop, di mana saya telah membuat aplikasi CRUD, usaha dagang, yang mana di dalamnya itu terdapat komponen-komponen berupa nomor FPP, tanggal permohonan, nomor anggota, nama anggota, jumlah permohonan, dan keperluan. Saya menggunakan Microsoft Visual Studio. Langkah yang pertama yang saya lakukan ialah membuat database-nya pada Microsoft Access. Nah, ini Microsoft Access-nya yang saya buat, di mana nama dari Microsoft Access itu sendiri saya beri nama NIM saya 19210032. Namun nama tabelnya tidak saya ubah, tetap menjadi nomor tabel 1. Dan untuk tipe datanya sendiri saya buat teks semua, mengikuti contoh dari Mener dan juga beberapa referensi Google biar mudah saja gitu dan tidak ribet. Setelah saya membuat database-nya, kemudian saya membuat desainnya. Nah, desainnya ini terdapat label untuk namanya ini, kemudian text box, kemudian ada button, kemudian ada data grid view. Nah, awalnya data grid view ini belum ada bentuk seperti ini ya teman-teman. Tapi di sini karena programnya sudah saya buat, jadi maka dia akan muncul seperti ini. Ketika kita telah membuat aksesnya atau database-nya, dan setelah kita mendesain from-nya, langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan database tadi dengan from ini. Ya, caranya bisa buka view, kemudian server explorer. Nah, di sini ada data connection, kita bisa add data connection, atau dari data ini juga boleh sih. Data, kemudian add data source. Nah, kita buka sebentar ya. Nah, di sini dia, kita tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya sih. Next. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah buat itu ada connection stringnya di sini ha. Nanti di sinilah kita buat untuk koneksinya di coding. Tapi saya tidak buat lagi karena saya sudah buat. Dan selanjutnya setelah saya membuat itu, saya mengklik pada data grid view-nya. Ini ada tombol seperti tanda panah ya. Panah ke samping, saya klik itu. Kemudian di sini ada choose data source. Nah, di sini saya pilih other data source, kemudian project data source, dataset, dan tabel 1. Karena saya tidak ganti namanya tadi, saya cuma ganti nama database-nya, tidak nama tabelnya. Di sini saya pilih tabel 1, tapi saya tidak buat lagi di sini karena saya sudah buat. Nah, setelah itu dia akan muncul otomatis gambar seperti di bawah ini, yang dataset ini dia akan muncul otomatis seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita membuat koneksinya dan setelah ini saya membuat ini teksnya ini, text boxnya ini saya close dulu. Nah, ini saya buat di sini pada text box ini. Saya klik ini lagi tanda panah ini, kemudian saya ke properties, ada data binding maksudnya. Nah, pada bagian teks, ini kan awalnya non, tapi saya ubah menjadi nomor FPP sesuai dengan text boxnya ya. Nah, begitu juga dengan yang text box tanggal permohonan. Ininya saya ubah juga, teksnya menjadi ini tanggal permohonan. Begitu juga nomor permohonan dan seterusnya, semua saya ubah dari sini. Nah, setelah itu baru saya masuk tahap pengkodingan atau koneksinya dulu. Dimana di sini kita buat koneksinya yang ini untuk mengkoneksi ke database-nya tadi kan. Kemudian baru ya coding-codingnya ini, add, delete, dan ini semua. Saya melihat codingnya ini dari berbagai referensi, tidak murni coding dari saya, karena saya juga tidak paham coding terlalu banyak. Saya buka referensi di Google dan juga referensi dari yang Mener kirim. Langsung saja coba kita run. Nah, di sini akan muncul seperti ini teman-teman, tampilan awalnya. Untuk membuat data baru, kita cukup klik data baru di sini. Nah, dia akan kosong. Kita akan masukkan data baru, misalnya 03. Tanggal permohonannya ya kita buat asal-asal saja ya biar cepat. 06 atau 2021 gitu.
kemudian nomor anggotanya 443, namanya Udin misalnya, kemudian jumlah permohonannya 240.000 gitu, keperluan shopping. Nah, kita tinggal setelah data kita isi, kita tekan tombol add. Nah, maka dia akan tersimpan ke sini secara otomatis. Nah, kita lakukan sekali lagi, misalnya yang nomor 4, tanggal 7 bulan 7 2001, kemudian nomornya nomor 876, namanya Naruto, kemudian jumlah permohonannya 7 juta gitu, langsung aja 7 juta gini. Boleh juga sih gini, 7 juta, nolnya 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, keperluannya misalnya beli permen. Nah, kemudian kita add lagi. Nah, datanya juga akan bertambah. Nah, untuk mendelete, kita cukup klik dulu data mana yang mau kita delete, teman-teman. Misalnya kita mau menghapus data yang 3 nih, data si Udin. Kita cukup tekan tombol delete. Nah, yes. Nah, data nomor 3 atau punya si Udin tadi sudah terhapus. Nah, untuk mengedit sendiri, contohnya nomor 4 ini kita edit, dia tidak jadi beli 7 juta nih misalnya si Naruto-nya. Dia jadinya cuma 5.000. Karena kebanyakan kan 7 juta beli permen. Nah, kita edit. Di sini kita lihat dulu ya, ini jumlahnya 7 juta kan yang nomor 4 Naruto. Kita edit. Nah, datanya berubah. Naruto-nya jadi minjem 5.000 buat beli permen gitu. Tombol delete sudah, add sudah, tombol clear ini fungsinya untuk cuma meng-clear biasa sih. Kalau mau close langsung dari sini karena saya tidak buat tombol close. Demikian teman-teman pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan karena jujur saya juga tidak terlalu hebat dalam membuat coding dan apa. Saya juga hanya mahasiswa biasa dan intinya saya bisa memahami konsep dasarnya seperti apa dan menerapkannya walaupun tidak sempurna. Maaf bila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.